Di tengah fluktuasi kasus COVID-19 di tanah air, sektor pariwisata akan kembali beroperasi. Hal ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan perihal urgensi dibukanya kembali tempat wisata di tengah masa pandemi karena berpotensi menambah penyebaran kasus positif hingga ancaman klaster baru. Bagaimana memagari kondisi terburuk ini tidak terjadi? Apa langkah persiapan yang mutlak dilakukan serta bagaimana pengawasannya? Untuk membahasnya kita sudah bersama 3 narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Mia Miranti, ahli mikrobiologi Universitas Padjadjaran. Selamat malam Mbak Mia. Selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Mia sudah bergabung dengan kita malam ini. Dan juga ada Mbak Nunung Rusmiati, Ketua Umum ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Selamat malam Mbak Nunung. Selamat malam, Mas Ferdi. Ya, terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung dengan kita. Dan juga ada Ari Juliano Gema, juru bicara Kemenparekraf. Selamat malam Mas Ari. Selamat malam Mas Ferdi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Kita mungkin langsung saja mulai diskusi kita malam ini terkait juga dengan bagaimana kemudian sektor pariwisata yang kita ketahui secara sadar juga menjadi sektor yang terdampak cukup banyak begitu dari kondisi pandemi seperti sekarang. Saya ke Mas Ari dulu. Ada kemudian langkah untuk membuat sektor ini kembali dibuka begitu. Mulai minggu depan sepertinya sudah ada beberapa lokasi wisata yang akan dibuka untuk masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian keputusan ini bisa diambil begitu oleh pemerintah mengingat kondisi juga masih dalam masa transisi dan kasus dari hari per hari juga masih tinggi. Apa pertimbangannya Mas Ari sebenarnya? Oke, Mas Ferdi, jadi mungkin perlu dipahami bahwa Presiden sendiri telah memberikan arahan berkenaan dengan bagaimana industri pariwisata ini dibangkitkan kembali atau kemudian dibuka kembali. Okay. Namun demikian beliau tetap berpesan bahwa pembukaan ini harus sangat hati-hati dan tidak terburu-buru. Karena bagaimanapun juga harus memperhatikan masalah tingkat penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Itulah mengapa pemerintah, dalam hal ini Presiden, memerintahkan gugus tugas nasional untuk mengklasifikasi zona-zona sehingga bisa menjadi rujukan atau bahan pertimbangan bagi daerah tersebut. Itulah kemudian terakhir kita tahu telah terbagi ada zona hijau sekitar 92 daerah di Indonesia itu masuk zona hijau, lalu 136 daerah kota atau kabupaten masuk zona kuning. Nah, di sanalah kemudian pemerintah daerah itu bisa mempertimbangkan, tapi dengan hati-hati. Antara lain, jelas mereka harus berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, dan pentahelix kolaborasinya dari mulai pemerintah daerah, dunia usaha, terus kemudian komunitas, lalu perguruan tinggi dan media dalam rangka sosialisasi. Karena Presiden jelas sekali amanatnya bahwa sebelum dilakukan pembukaan hati-hati, kolaborasikan, pertimbangkan bersama-sama, lakukan tahap prakondisi, yaitu 1, edukasi, sosialisasi, dan simulasi. Sebelum nantinya pemerintah daerah yakin untuk membuka. Karena sekali lagi pemerintah pusat tidak berwenang untuk memutuskan apakah dibuka atau tidak. Yang berwenang adalah pemerintah daerah yang langsung berkuasa atau memiliki wewenang terhadap destinasi wisata daerahnya. Oke. Dan demikian, ketika nanti mereka membuka, artinya mereka sudah memperhitungkan dengan matang berkenaan dengan urgensi dari dibukanya pariwisata tersebut, destinasi pariwisata tersebut. Dan kami juga terus, pemerintah pusat dalam hal ini, terus menyampaikan juga bahwa ini tetap harus ada monitoring dan evaluasi. Sehingga ketika diketahui nantinya terjadi kembali penyebaran COVID atau meningkat kembali grafiknya, langsung pemerintah daerah harus bisa segera memutuskan untuk menghentikan operasional yang lagi. Nah, demikian mungkin yang bisa. Oke, Mas Ari sampai sejauh ini langkahnya sudah sampai di mana? Ada tahap koordinasi, ada tahap bagaimana juga nanti evaluasi dilakukan sebelum nanti benar-benar model baru pariwisata yang dimiliki oleh pemerintah ini dijalankan begitu. Sudah sampai di mana targetnya? Ya. Jadi tentu saja dari Kemenparekraf sendiri ini sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas-dinas terkait,
pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka untuk mempersiapkan mereka. Oke. Dan kami juga tetap sesuai dengan arahan gitu ya, bahwa ya harus bertimbangan dengan matang. Karena kami saat ini sedang mempersiapkan protokol bersama dengan kementerian dan lembaga lain untuk nantinya dijadikan satu harmonisasi, satu protokol oleh Kementerian Kesehatan untuk jadi rujukan atau panduan bagi teman-teman di daerah nanti dalam membuka destinasi pariwisata tersebut. Oke. Nah, disinilah kemudian tugas pemerintah pusat tadi memfasilitasi ketika nanti protokol ini jadi, lalu kemudian nanti oleh daerah nanti diharmonisasi dengan peraturan daerah atau ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait, termasuk di dunia usaha ketika melaksanakan operasional usahanya, maka nanti kita fasilitasi, kita bantu pengawasan, termasuk Presiden juga sudah komitmen. Kalau bisa TNI Polri kalau memang mau diperbantukan untuk pengawasan silakan saja gitu. Presiden sudah komitmen seperti itu. Oke, Mas Ari. Artinya memang kajiannya sudah cukup matang sehingga kemudian muncul kebijakan ini yang akan segera diterapkan. Saya ke Mbak Nunung. Mbak Nunung, sebagai asosiasi yang membawahi para pelaku wisata di seluruh Indonesia, kita akui bahwa cukup terpukul dengan kondisi seperti ini. Bahkan jasa pendukung pariwisata juga cukup terdampak. Tapi kemudian masyarakat memang ingin melakukan perjalanan wisata, aktivitas wisata, tapi masih was-was dengan kondisi yang seperti sekarang. Walaupun kemudian modelnya atau tatanan baru dalam dunia pariwisata ke depan ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Anda merespon ini bagaimana, Mbak? Ya, terima kasih Mas Ferdi. Yang tadi kata Pak Ari, saya setuju. Dengan masa PSBB ini, di mana semua kegiatan ekonomi menurun drastis, terutama di sektor pariwisata, khususnya di travel agent. Hampir 90%, 3 bulan ini tidak ada kegiatan. Dan saya menyambut ada pelonggaran PSBB, dalam arti yang tadi kata Mas Ari. Tentunya kita harus ada protokol-protokol kesehatan yang sudah kita selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentunya. Dan di sini tadi saya sekali lagi menyambut baik dengan adanya PSBB yang ada kelonggaran. Karena perekonomian ini tentunya kita harus berjalan sedikit demi sedikit. Dan tadi Asita yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia dalam masa tidak aktif, tidak ada kegiatan 3 bulan lebih ini, kita selalu menyiapkan pasca COVID-19. Disinilah kita siapkan. Dan bertepatan dengan adanya pelonggaran PSBB, kita udah mulai memulai dengan pariwisata dengan yang lokal terlebih dahulu. Tentunya di lokal, misalnya di Jakarta, di Borobudur kita ke Monas, di Jakarta kita ke Monas, di Jogja kita ke Borobudur, kemudian di Bandung kita ke Tangkuban Perahu, kita lokal dulu. Kemudian setelah itu lokal, kita baru wisatawan domestik. Disinilah tadi yang kata Mas Ari, kita betul-betul sudah siapkan, apalagi kita terbiasa dengan servis. Dan kita juga mengikuti dengan adanya CHS, yaitu Cleanliness, Health, dan Health Safety. Itu adalah udah pakemnya dari pariwisata ya Pak Arya, kita sudah selalu berkomunikasi. Di sini mudah-mudahan kita semua travel agent, apalagi yang tadi saya membawahi 7.000 travel agent dan di 34 provinsi. Dan masing-masing kita DPP sudah menyiapkan SOP. Namun pelaksanaannya memang sedikit-sedikit ada perubahan dalam arti mengikuti dari setiap provinsi tentunya. Kita sangat bersyukur, kita ini biar bagaimana musibah ini harus kita terakhirnya ada kenikmatan. Kita sebagai orang Indonesia sekarang ini waktunya kita mempromosikan 34 provinsi. Yang seperti kita ketahui, saya terima kasih dengan Presiden kita yang sudah care dengan 10 destinasi baru dan 5 prioritas. Tapi saya sebagai Ketua Umum harus mempromosikan 34 provinsi yang masing-masing ada kelebihannya. Nah, disinilah sekarang kaum milenial, rakyat Indonesia, kita mulai. Indonesia ini cukup menarik dan sangat cantik. Disinilah hikmahnya kita untuk mengetahui, dan saya melihat animonya masyarakat tentunya dengan adanya kita di rumah 3 bulan ini yang cukup sudah
membuat bosan, termasuk semuanya yang kalau kita dari riset kita itu semua bosan. Dan ini akan kesempatan bagaimana kita mempromosikan ke 34 provinsi ini, dan yang tadi kata Pak Ari, kita betul-betul menyiapkan SOP protokol kesehatan yang akhirnya kita juga tidak mungkin ingin seperti yang Gubernur bilang, kalau misalnya tidak segan-segan akan menutup kelonggaran PSBB ini jika ada menambah akan COVID-19 ini. Justru dengan itu kita tadi untuk travel agent sudah sepakat. Kita bagaimana membuat paket-paket yang sesuai dengan amanah yang diperintahkan oleh protokol kesehatan. Dan tadi kembali saya tekankan kita sudah siap sebagai travel agent untuk memanfaatkan kelonggaran PSBB ini untuk supaya travel agent bisa berjalan. Terima kasih Mas Ferdi. Oke Mbak Nunung. Artinya memang sudah mulai disinkronkan antara apa yang kemudian dibuat kajian tersebut oleh pemerintah dengan teman-teman di asosiasi. Saya ke Mbak Mia. Mbak Mia, kalau kemudian rencana pembukaan sektor pariwisata, tempat-tempat wisata ini diterapkan atau dilakukan, kekhawatiran masyarakat tentu ya itu tadi, bagaimana kemudian jaminan penyebaran virus ini tidak terjadi secara masif. Bahkan kan kita tahu bahwa jika protokol kesehatan ini diabaikan, penyebaran virus ini sangat cepat sekali, bahkan tidak menutup kemungkinan keramaian-keramaian seperti di tempat wisata ini akan memunculkan klaster-klaster baru begitu ya Mbak ya? Ya. Tapi dijawabnya nanti Mbak, kita break dulu. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda. Baik, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Kalau tadi Mas Ari dan Mbak Nunung sudah memberikan perspektifnya, saya ke Mbak Mia. Mbak Mia, kalau kemudian pemerintah dan juga teman-teman di Asita juga sudah sepakat, sudah sinkron untuk kemudian bagaimana komitmen untuk sektor pariwisata ini akan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kemudian ada rasa kekhawatiran dari masyarakat. Katakanlah tempat wisata memang berkerumun begitu ya Mbak ya. Artinya penyebaran virus ini juga potensinya cukup besar. Kita tahu bahwa sekarang saja masyarakat untuk taat menggunakan masker saat berada di luar rumah saja ini masih sulit begitu. Bagaimana kemudian ini bisa dipastikan bahwa protokol kesehatan ini tidak dilanggar dan dilakukan secara tertib, Mbak? Kalau saya tetap berbicara ke segi virusnya karena saya memang bidang saya di sana. Ya. Tapi pada prinsipnya manusia ini adalah host virusnya. Jadi sebetulnya yang waktu kemarin pelonggaran yang kemarin diadakannya PSBB itu tujuannya adalah memutus rantai supaya virus itu tidak menemukan inang yang baru, tidak menemukan host yang baru. Nah, dengan dibukanya satu daerah di mana potensi orang untuk berkerumun lagi, di situ yang ditakutkan oleh para peneliti adalah ada potensi dari virus ini untuk menyebar lagi ke inangnya. Jadi yang kami takutkan sebetulnya lebih ke arah sana kalau dari sisi virusnya, saya berbicara dari sisi virusnya gitu Pak, ke sana mungkin. Jadi kalau penyebaran virus yang meluas ini sebetulnya yang paling dikhawatirkan, apalagi kalau tempat wisata ini kan kalau misalnya pasar lah istilahnya, itu masih hanya penduduk lokal daerah sana aja yang menuju ke tempat pasar gitu ya. Tapi kalau untuk wisata, saya tidak terbayang bahwa dari berbagai daerah itu akan masuk ke satu tempat di mana klasternya dalam jumlah besar. Dari itu mungkin perlu protokol yang ketat untuk mencegah penyebaran virus ini, mencari inang yang baru gitu. Jadi sebetulnya maksud dari social distancing ini adalah memutus rantai supaya si virus ini tidak menemukan inangnya lagi. Itu mungkin yang saya takutkan dari sisi penyebaran virusnya. Oke, Mbak Mia, memahami protokol yang lebih tepat ini bagaimana? Apakah yang sekarang ini memang belum bisa menjadi jaminan bahwa penyebarannya bisa berhenti begitu, atau apa rekomendasinya? Untuk saat ini aja yang saya tahu
disiplin masyarakat tadi. Itu kembali lagi ke disiplin masyarakat. Jadi protokol kesehatan sedemikian ketat juga, kalau masyarakatnya juga belum bisa disiplin, itu edukasi ke masyarakat itu harus diperluas bahwa penyebaran virus ini adalah di kerumunan orang. Jadi ada jarak, kenapa pembatasan jumlah wisatawan, kemudian bagaimana caranya supaya penyebaran si virus ini bisa dihalangi. Mungkin yang paling penting itu ya. Jadi protokol ketat, disiplin masyarakatnya itu harus diperkuat. Nah kemudian mungkin ada satu ini juga yang menjadi masalah. Kebetulan virus ini kan ada status yang orang tanpa gejala. Nah itu yang sebetulnya orang tanpa gejala ini kalau dia kan tidak menunjukkan gejala sakit, datang ke satu tempat lokasi wisata, dia bisa menularkan ke orang lain. Nah kalau misalnya di wisata ini ada protokol bahwa akan diadakan rapid test untuk setiap pengunjung yang datang, mungkin itu bisa jadi salah satu pembatas juga, tetapi tetap harus dengan jaminan bahwa setelah dia di rapid test kemudian dia terindikasi positif, si pengunjung yang datang ini mungkin harus dikawal sampai dia kembali atau dia masuk ke rumah sakit misalnya seperti itu. Jadi kesiapan seperti itu yang memang harus dipersiapkan sangat ketat lah untuk hal ini, karena ya kita bagaimanapun prinsip virus ini adalah mencari inangnya. Jadi kebetulan inangnya manusia, jadi kerumunan manusia adalah potensi penyebarannya. Itu aja mungkin kalau saya pikir. Saya ke ilmiah. Gitu. Mbak Mia, saya ke Mbak Nunung. Mbak Nunung, perlu dicermati bahwa kemudian rekomendasi dari ahli secara ilmiah, hal yang akan ditakutkan adalah yang tadi disampaikan. Tapi kemudian suara-suara dari teman asosiasi perlu didengarkan dengan kondisi-kondisi yang kemarin 3 bulan terpukul dengan kondisi yang memang cukup sangat terdampak. Bagaimana membuat ini selaras, Mbak? Apa jaminan atau komitmen dari teman-teman asosiasi untuk menjalankan protokol kesehatan ini secara tertib begitu? Kalau kemudian ini akan dimulai untuk dibuka sektor ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Mia. Tentunya memang kita selalu sering berkomunikasi dan inilah pentingnya kita tadi ada berkolaborasi. Satu yang tadi Mbak Mia katakan itu jelas kita mengerti dan kita laksanakan. Dan ini juga tidak sekali seperti yang Mbak Mia katakan, itu kita sudah sering berulang di setiap event-event itu kita selalu ada misalnya di bidang bisnis kita setiap Sabtu, kita seminggu 2 kali itu dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini kita bagaimana seminggu 2 kali kita mengevaluasi, mengedukasi seluruh anggota kita. Yang tadi kata-kata Mbak Mia itu memang adanya pandemi ini, adanya kerumunan, itu kita sudah hafal persis. Dan disinilah kita antara kerumunan dan bagaimana perekonomian ini berjalan. Tentunya tadi betul sekali dengan adanya paket-paket itu yang tadi kita mulai dengan domestik kita sendiri yang intinya itu short haul ya, yang kita tuh ya domestik aja dulu, yang tidak terlalu beresiko. Yang dalam arti misalnya kita juga bisa lihat baru pas pertama di Senayan, gitu kan banyak sekali di wawancarai itu juga kita perlu tahu dari experience itu kita pelajari dan di situ kita berdiskusi. Tadi kata Mbak Mia bagaimana cara melaraskan. Jadi kita sudah misalnya kita sudah ada. Tentunya kita di foto-foto nih ya, misalnya kemarin Lampung, Anda masih ngomongin SOP, kita sudah ada grup loh, itu kan sambil lucu-lucu kan. Ini kita lagi berdiskusi nih di antara dengan gubernur, bupati, itu satu lagi yang satu ini. Oh ini pagi-pagi saya sudah ini nih di Lampung mau menginikan gajah. Nah tapi kita udah persis nih, kita udah action. Nah disitulah kita pelajarin. Dan di situ kita memang tadi waktu misalnya sudah membuat paket misalnya di mobil yang harusnya kita tidak banyak dulu. Paling banyak kita 6 orang. Orang yang tadi busnya itu menjaga jarak yang 1 meter sampai 1,5 itu kita sudah kondisikan. Dan kemudian masker tadi semua kita lakukan. Dan mudah-mudahan saya meminta juga report-report yang sudah mulai berjalan di grup kita. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi setelah ada misalnya kita membuat bawah grup, terus akhirnya ada berdampak. Karena setelah itu mesti akan ini.
Jadi terima kasih, mudah-mudahan kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi antara dari Menteri Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang tadi Pak Ari, Mbak Mia, saya setuju. Saya yang actionnya menjalankan, karena tadi lagi-lagi saya membawahi kurang lebih 7.000 travel agent yang 90% 3,5 bulan ini benar-benar tidak ada aktivitas. Oke, Mbak Nunung, kita selanjutnya nanti akan ke Mas Ari, bagaimana kemudian rekomendasi ini bisa dijalankan, komitmen-komitmen dari teman-teman di asosiasi di bidang pariwisata, apakah cukup dengan kebijakan ini saja, apakah kesiapan infrastruktur untuk antisipasi nanti juga sudah harus siap sebelum sektor ini benar-benar dijalankan. Newscast akan kembali usai jeda. Kita kembali ke diskusi kita malam ini. Kita ke Mas Ari. Mas Ari, terakhir singkat saja, bagaimana semua komitmen ini dari teman-teman dan rekomendasi dari ahli tentang bagaimana virus ini juga masih terus berpotensi untuk menyebar, dan yang perlu diketahui oleh pemerintah bahwa jaminan kesehatan masyarakat berada di level prioritas. Menjawab ini bagaimana, Mas? Ya. Karena itulah mengapa kemudian pemerintah menyediakan atau mempersiapkan berbagai protokol dalam hal ini, termasuk protokol kesehatan, kemudian juga Kementerian Perhubungan juga membuat protokol bagaimana menggunakan kendaraan moda transportasi. Nah, di sanalah kemudian pada akhirnya tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah perangkat peraturan sudah dilengkapi, protokol-protokol kesehatan untuk diterapkan secara ketat, aparat penegak hukum sesuai komitmen Presiden bisa dipergunakan untuk mengawasi, memonitoring dan evaluasi, yaitu TNI Polri tadi. Namun yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana masyarakatnya mampu beradaptasi pada kebiasaan baru ini ke depan. Nah, ini tentu saja ini peran semua pihak, bukan hanya pemerintah saja, tapi juga semua pihak bagaimana mengingatkan supaya masyarakat ini bisa beradaptasi untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga berbagai pola hidup sehat lainnya gitu. Nah, jadi dengan demikian sekali lagi kolaborasi yang paling penting adalah untuk terus dilakukan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan juga dalam hal ini juga perguruan tinggi, ahli, dan juga media yang membantu kami untuk mensosialisasikan sehingga masyarakat bisa memahami keadaan kondisi seperti ini. Oke, baik, terima kasih Mas Ari. Kita sudah dapatkan poinnya bahwa kemudian kolaborasi antara pemerintah, antara teman-teman di asosiasi pariwisata dan juga rekomendasi ahli perlu dicermati secara komprehensif agar kemudian model baru di sektor pariwisata ini bisa diterapkan sehingga juga protokol kesehatan dijalankan dan menekan penyebaran virus corona yang kita ketahui sampai sekarang masih menjadi pandemi di tanah air. Terima kasih narasumber yang sudah hadir malam ini dengan kami di Newscast. CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.